Nah, yang sebelumnya kita sudah siapkan minyak dalam teflon. Kita akan lanjut memotong tahu Jepang homemade kita. Kita potong dengan hati-hati karena ini teksturnya sangat lembut dan kenyal, jadi masih mudah hancur. Nah, untuk teman-teman yang belum melihat cara tutorial pembuatan tahu Jepang ini, bisa melihat di deskripsi box ya, atau di link video sebelumnya. Kita potong menjadi beberapa bagian, kemudian kita taburi dengan tepung maizena yang kering. Kita balurkan hingga rata. Lanjut kita akan goreng pada minyak yang sudah panas yang kita siapkan tadi. Lakukan hingga semuanya selesai. Goreng tahu hingga kering, kuning kecoklatan. Jika sudah matang, kita angkat dan tiriskan. Oke, nah di sini kita akan siapkan bumbu untuk tumisannya. Ada 5 siung bawang merah, kita akan iris tipis. Juga 2 siung bawang putih, kita iris tipis juga ya teman-teman. Kita campur dengan potongan atau irisan bawang bombay. Di sini saya pakai setengah bagian. Sini juga saya akan potong sawi putih beberapa lembar. Jika kalian ingin ganti dengan sawi hijau juga boleh. Oke, jika semuanya telah selesai, kita akan lanjut untuk menumis bumbu. Panaskan sedikit minyak, kita akan menumis bawang merah dan bawang putih serta bawang bombay yang sudah kita iris tipis tadi. Tambahkan juga cabai rawit dan cabai merah sesuai selera. Kita tumis juga potongan daging ayam yang sudah kita potong dadu. Saya pakai 200 gram. Kita tumis hingga ayamnya setengah matang. Lanjut kita juga akan masukkan potongan wortel. Saya pakai 1 buah. Kita tumis hingga layu. Jika sudah matang atau layu, baru kita masukkan sawi putih kita atau sayurannya. Kita aduk hingga tercampur rata dengan bumbu dan layu. Dan terakhir masukkan sayur brokoli hijau. Kita bumbui dengan gula setengah sendok teh, kaldu ayam 1 sendok teh, dan merica bubuk 1 sendok teh. Kita aduk hingga tercampur rata. Bisa kita beri sedikit kecap manis, atau teman-teman boleh menggunakan saus tiram 1 sendok saja. Lalu kita beri 2 sendok teh minyak wijen. Ini opsional, boleh pakai ataupun tidak. Jika semuanya sudah matang, terakhir baru kita masukkan larutan tepung maizena. Ini saya pakai 1 sendok makan dan takarannya dengan setengah gelas air. Terakhir kita tambahkan tahu Jepang atau tofu yang sudah kita goreng. Aduk hingga tercampur rata dengan hati-hati. Capcay tofu atau tahu Jepang kita sudah siap untuk kita hidangkan. Nah, kalian di sini bisa siapkan dulu choppernya karena kita akan menghaluskan daging ikan tuna. Saya hanya pakai sedikit untuk campuran. Kalian juga boleh ganti dengan ikan tenggiri, udang ataupun ayam. Campur dengan 3 kotak tahu putih. Kita potong kecil-kecil terlebih dahulu untuk memudahkannya. Beri tambahan bumbu 6 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih. Pecahkan juga 1 butir telur, kita hanya menggunakan putih telurnya saja ya.
Kemudian chopper semua bahan hingga halus dan berbentuk seperti adonan. Pindahkan adonan yang sudah halus ke dalam mangkuk. Kemudian kita akan campur dengan parutan wortel secukupnya. Di sini saya pakai 1 buah. Dan 1 lembar daun bawang yang sudah kita cincang halus. Gula pasir 1 sendok teh, garam setengah sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, dan kaldu ayam 1 sendok teh. Aduk semuanya hingga tercampur rata. Kita bisa tambahkan tepung terigu 2 sendok makan dan tepung maizena 1 sendok makan. Ini dikira-kira saja, kita campur dikit demi sedikit. Di pemberian tepungnya bisa kita sesuaikan. Di sini saya juga memakai rumput laut. Ini sangat murah ya, 4.000 dapat banyak banget. Kita gunting 1 lembar rumput laut ini menjadi 3 bagian. Selanjutnya kita akan belah ujung sosis menjadi 4 cabang. Kalian boleh pakai sosis rasa sapi ataupun rasa ayam. Baru kemudian kita tusuk bagian tengahnya dengan tusukan sate. Jika semuanya telah selesai, ratakan adonan yang dialasi dengan kertas minyak dan sedikit minyak sayur agar tidak lengket nantinya. Gulung sosis dengan adonan secara memutar. Jika sudah, kita akan beri sabuk dengan rumput laut di bagian tengahnya. Langsung kita goreng dalam minyak panas. Kita goreng hingga kuning keemasan dengan api sedang ya. Kekinian ini cocok banget untuk kalian yang ingin mulai berbisnis jajanan viral, street food Korea, jajanan online, dan lain sebagainya. Ini rasanya enak banget, recommended untuk dipraktekkan di rumah ya. Insya Allah laris dan untungnya banyak. Jika kalian suka dengan resep hari ini, jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum. Hai semuanya, masih di channel Dapur Bunda Alin. Hari ini saya akan membagikan resep martabak tahu. Bahannya, siapkan 2 batang daun bawang. Cukup kita potong-potong kecil saja ya. Jika sudah, sisihkan dahulu dalam wadah. Selanjutnya, siapkan juga 1 buah bawang bombay. Kita akan potong-potong dadu atau kita cincang kasar ya teman-teman. Jika sudah, sisihkan juga dalam wadah. Siapkan bahan utamanya yaitu 1 bungkus tahu putih. Kita hancurkan dengan sendok. Oke, lanjut untuk langkah selanjutnya. Kita akan siapkan bumbu halusnya. Di sini saya menggunakan 6 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih. Tidak perlu menggunakan chopper ya teman-teman. Cukup kita haluskan seperti ini atau kita geprek kasar. Jika sudah, kita siapkan sedikit minyak dalam teflon. Kita akan tumis bumbu yang sudah kita haluskan hingga harum kekuningan. Jika bawangnya sudah harum, masukkan juga bawang bombay. Tumis bersama bumbu. Nah, untuk dagingnya saya di sini menggantinya dengan 1 bungkus kornet rasa sapi. Selanjutnya masukkan juga potongan daun bawang. Kita tumis hingga layu. Dan terakhir, masukkan juga tahu yang sudah kita haluskan atau kita tumbuk.
Tak lupa kita aduk, campur semuanya hingga tahunya meresap ke dalam bumbu dan matang. Bumbui dengan kaldu 1 sendok teh, gula 1 sendok teh, kemudian lada bubuk juga 1 sendok teh, kalian boleh tambahkan sejumput garam ya, sesuai selera. Dan saus sayori 1 sendok makan. Campur dan aduk hingga semuanya tercampur rata. Kita pindahkan adonan tahu dalam wadah atau mangkuk besar agar cepat dingin ya. Nah, jika sudah tidak terlalu panas, baru kita masukkan 1 butir telur ayam atau 2. Kita aduk bersama adonan tahu. Usahakan adonannya tidak dalam keadaan panas ya, karena dikhawatirkan nanti telurnya jadi matang. Kita aduk hingga tercampur rata. Siapkan 2 lembar kulit lumpia. Kita isi dengan adonan tahu kurang lebih 2 sendok makan atau sesuai selera. Kemudian kita akan lipat setiap sudutnya hingga berbentuk persegi seperti ini. Jika sudah, goreng dengan minyak panas menggunakan api sedang hingga kuning kecoklatan. Gimana resep hari ini? Mudah untuk dipraktekkan di rumah kan? Martabaknya sangat simpel, enak dan ekonomis. Jika sudah matang, angkat dan tiriskan. Dan akhirnya martabak tahu kita sudah jadi. Siap kita sajikan dengan saus cuko khas martabak atau dengan saus sambal biasa juga sangat enak ya teman-teman. Semoga kalian suka dengan resep hari ini.